Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai pengantar peluang. Nah, sebelum masuk ke peluang suatu kejadian, ada beberapa hal yang harus kita pahami bersama tentang peluang suatu kejadian. Yang pertama, ada yang namanya suatu percobaan. Nah, percobaan, apa itu percobaan? Jadi, yang namanya percobaan itu adalah segala sesuatu, baik itu tindakan maupun kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan hasil. Seperti misalkan pelemparan sebuah koin. Nah, itu kan kalau kita melempar sebuah koin, nantinya itu kan yang muncul bisa jadi angka, bisa jadi gambar. Jadi ada beberapa kemungkinan. Nah, itu namanya percobaan. Nah, ini contohnya. Kemudian ada lagi yang namanya ruang sampel. Nah, ruang sampel itu apa? Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin. Nah, ruang sampel ini biasanya dilambangkan dengan huruf S. Contoh, misal nih, pada percobaan pelemparan sebuah dadu. Nah, kalau misalkan kita melempar sebuah dadu, itu kan bisa jadi nanti munculnya dadunya itu angka 1 atau angka 2 dan seterusnya sampai angka 6. Kan tidak ada kemungkinan hasil yang lain. Jadi munculnya angka 1 sampai angka 6 ini, jika kita tuliskan dalam suatu notasi himpunan, dia akan menjadi himpunan ruang sampel. Nah, selanjutnya, selain ruang sampel, ada kejadian atau event, atau bisa juga disebut sebagai titik sampel. Nah, yang namanya titik sampel itu apa? Titik sampel adalah suatu subhimpunan atau subset atau himpunan bagian dari ruang sampel. Misal nih, misal ada suatu percobaan pengambilan sebuah bola dari suatu kotak. Nah, bolanya itu ada bola berwarna merah, ada warna jingga, ada warna kuning. Nggak ada bola warna yang lain. Oh, jadi ruang sampelnya otomatis kan ada warna merah, ada warna jingga, dan ada warna kuning. Nah, yang namanya event atau kejadian atau juga titik sampel, contohnya misal nih, kejadian terambilnya bola merah. Nah, ini adalah kejadian yang sederhana. Kemudian kejadian munculnya terambilnya bola jingga atau bola kuning. Nah, ini bisa juga ditulis hanya himpunan jingga dan kuning. Nah, ini adalah kejadian majmuk. Artinya kejadiannya itu nggak hanya satu macam, eventnya itu nggak hanya satu macam. Nah, kemudian jika kita membicarakan mengenai peluang kejadian, nah tadi untuk pertama kali yang harus kita tentukan adalah ruang sampelnya. Nah, setelah kita list semua ruang sampelnya, maka kita bisa menentukan banyaknya anggota ruang sampel. Biasa dinotasikan dengan MS. Selanjutnya, E adalah suatu kejadian. Nah, misalkan ada suatu kejadian yang dipertanyakan oleh soal. Nah, kejadian itu kan kita bisa memilih dari ruang sampelnya. Nah, nanti kalau kejadiannya sudah di list apa aja, berarti kan nanti kita juga bisa menghitung ya banyaknya anggota eventnya. Maka kalau kita ditanya peluangnya, kita tinggal membandingkan banyaknya anggota kejadian dibagi banyaknya anggota ruang sampelnya. Nah, kemudian kalau misalkan peluang suatu kejadian, apakah ada batasan nilainya? Oh, ada. Jadi yang namanya suatu peluang suatu kejadian itu kisarannya dari 0 sampai 1 ya. Nah,
Perbedaannya di mana? Jadi kalau misalkan peluang suatu kejadian itu 1, kita bisa menyebutnya juga sebagai suatu kejadian yang pasti. Sedangkan sebaliknya, jika peluang suatu kejadian itu 0, berarti kejadian tersebut mustahil terjadi. Contohnya banyak. Misal nih, misalkan Tuhan itu akan mati. Nah, itu kan nggak mungkin ya. Maka peluang kejadian tersebut adalah 0. Gitu ya. Begitu pula sebaliknya. Nah, kemudian kita akan masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. Kejadiannya itu adalah percobaannya. Percobaannya adalah pelemparan sebuah dadu. Nah, kita diminta menentukan peluang munculnya sisi berangka ganjil. Ingat, yang pertama kali harus kita tentukan itu adalah ruang sampelnya. Ya. Nah, ruang sampel tadi kan kita sudah sempat membahas sebelumnya ya untuk pelemparan sebuah dadu. Nah, kalau kita melempar sebuah dadu kan bisa jadi muncul angka 1, angka 2, atau seterusnya sampai angka 6. Nah, sehingga untuk NS-nya banyaknya ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis NS-nya 6. Kemudian sisi berangka ganjil atau titik sampelnya. Nah, titik sampelnya berarti kita tinggal ngelis aja dari ruang sampelnya ini mana saja dia yang merupakan angka ganjil. Oh, berarti kan hanya angka 1, angka 3, dan angka 5. Nah, kan nggak ada lagi ya wes. Nah, kita ambil munculnya angka 1, angka 3, dan angka 5 itu sebagai event atau titik sampelnya. Kita bisa menghitung NE-nya ada 3. Nah, untuk mencari peluangnya tinggal kita bagi aja. Berarti NE per NS 3 dibagi 6 bisa kita sederhanakan yaitu setengah atau 0,5. Selanjutnya ada frekuensi harapan suatu kejadian. Nah, apa itu frekuensi harapan suatu kejadian? Frekuensi harapan dari suatu kejadian adalah banyaknya kejadian dikalikan peluangnya. Misal nih suatu percobaan A. Nah, percobaan A ini nggak hanya dilakukan 1 kali, tapi N kali. Kita bisa menentukan frekuensi harapan dari suatu event dengan percobaannya itu diulang-ulang sebanyak N kali dengan cara mengalihkan banyaknya percobaan dengan peluang dari kejadiannya atau eventnya. Nah, kita masuk ke contohnya. Contoh misal, pada percobaan pelemparan 3 mata uang logam sekaligus sebanyak 240 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya 2 gambar dan 1 angka. Ingat, untuk pertama kita akan menentukan dulu S-nya atau ruang sampelnya. Nah, untuk ruang sampelnya itu kan kita bisa menuliskan misalkan berarti kan ini 3 mata uang logam. Berarti misalkan mata uang logam yang pertama muncul angka, yang kedua muncul angka juga, yang ketiga muncul angka juga. Nah, semua kejadian, semua kemungkinannya kita tulis di sini. Berarti ada apa aja? Oh, bisa jadi muncul angka semua, atau bisa jadi yang ketiga gambar, atau bisa jadi misalkan yang kedua gambar. Nah, atau angka, gambar, kemudian ada lagi gambar, angka, kan bisa ya. Gambar, angka, gambar, lalu gambar, angka, lalu gambar. Coba kita cek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini sudah selesai. Nah, ini adalah ruang sampel dari kejadian ini.
Nah, selanjutnya kita akan menentukan A atau titik sampelnya. Titik sampel yang diminta adalah di sini kita diminta mencari frekuensi harapan munculnya 2 gambar dan 1 angka. Ya udah, kita tinggal seleksi aja dari ruang sampel yang ada yang sudah di list tadi, siapa aja yang masuk ke dalam kejadiannya. Berarti kan yang 2 gambar dan 1 angka. 2 gambar 1 angka berarti ini masuk ya. Terus 2 gambar 1 angka ini masuk. 2 gambar 1 angka ini masuk. Nah, berarti untuk A-nya atau untuk titik sampelnya kita bisa tuliskan AGG, GAG, lalu GGA. Nah, berarti untuk NS-nya ada 8, kemudian untuk NA-nya ada 3. Nah, untuk frekuensi harapan kejadian A itu adalah N kali peluang A, berarti N-nya itu adalah 240 dikalikan dengan peluang A, berarti tinggal kita bagi aja NA per NS, O3 per 8. Dah, hasilnya sama dengan, kita bisa sederhanakan, berarti tinggal ini hasilnya 3 ya. Oh, berarti 90. Nah, ini adalah frekuensi harapan munculnya 2 gambar dan 1 angka pada percobaan pelemparan 3 mata uang logam sebanyak 240 kali. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke kejadian majemuk. Nah, kejadian majemuk itu apa? Kejadian majemuk itu adalah 2 atau lebih kejadian yang dioperasikan sehingga membentuk suatu kejadian yang baru. Nah, suatu kejadian A dan kejadian suatu kejadian E dan kejadian komplement ya. Ini memenuhi persamaan, jadi peluang suatu kejadian ditambah peluang komplemennya itu akan sama dengan 1. Atau peluang suatu komplemen kejadian adalah 1 dikurangi peluang kejadian tersebut. Maksudnya apa? Jadi, suatu kejadian itu pasti memiliki komplemennya atau pelengkapnya. Dalam artian misalkan apa? Misal, dalam suatu percobaan pelemparan sebuah dadu, ada kejadian munculnya angka dadu genap. Nah, berarti kan untuk menyempurnakan atau menjadi suatu kepastian itu masih ada kalau yang ditanyakan itu kejadian munculnya angka yang ganjil, itu kan berarti masih ada kejadian yang lain yang melengkapi, berarti munculnya angka yang genap. Nah, itu adalah suatu komplemen kejadian. Contoh nih, dari seperangkat kartu remi atau kartu bridge akan diambil secara acak 1 aja, 1 lembar kartu ya. Nah, tentukan peluang terambilnya kartu bukan as. Gitu. Nah, pertama kita perlu menentukan NS-nya dulu atau banyaknya kartu. Nah, banyaknya kartu dari 1 set kartu remi atau kartu bridge itu kan ada berapa? Ada 52, kan gitu ya. Nah, kemudian banyaknya kartu as ada berapa? Ada 4. Nah, maka kalau kita ditanya yang bukan as, tinggal kita tentukan aja peluang muncul kartu yang as berapa, nanti hasilnya adalah 1 dikurangi yang tadi itu berapa. Nah, kan gitu, berarti tinggal 1 kita kurangin dengan peluang munculnya yang as, berarti berapa? 4 per 52. Nah, berarti ini kita selesaikan, berarti 52 per 52 ya, kan hasilnya 1. Dikurangi 4 per 52, hasilnya 48 per 52. Nah, ini seperti ini. Akan lebih simpel saat kita menggunakan peluang komplemennya. Mengapa?
Karena kartu bukan as itu lebih complicated dibandingkan kita menghitung kartu yang asnya saja. Nah, sekarang ada penjumlahan peluang. Dua buah kejadian bisa dikatakan itu kan bisa kejadiannya itu ada yang mempunyai irisan seperti ini, ada pula yang tidak beririsan atau saling lepas. Artinya apa? Misalkan di sini ada suatu kejadian A dan suatu kejadian B. Ya, jadi yang namanya kejadian yang saling lepas itu nggak ada satupun elemen A yang sama dengan elemen B. Nah, untuk dua kejadian yang saling lepas, peluang salah satu kejadian A atau kejadian B terjadi itu bisa ditulis ini ya. Peluang A gabungan B, kita bisa mencarinya dengan peluang A ditambahkan dengan peluang B. Contoh nih, sebuah dadu merah dan sebuah dadu putih dilempar bersamaan satu kali. Artinya, apa? Ini adalah percobaan pelemparan dua buah dadu. Yang satu warnanya merah dan yang satu warnanya putih, dilempar bareng-bareng ya. Kemudian kita diminta menentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 3 atau berjumlah 10. Ingat, pertama untuk menentukan peluang suatu kejadian kita perlu list dari ruang sampelnya. Nah, misalkan kayak gini ya. Jadi ini adalah ruang sampel pada pelemparan dua buah dadu. Ini ada dadu pertama dan ada dadu yang kedua. Kan gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan cari dulu kejadian mata dadu jumlahnya 3. Nah, di sini sudah ditandai ya pakai warna kuning. Nah, kalau jumlahnya 3 itu kan 2 dan 1 atau 1 dan 2, nggak ada yang lain lagi ya. Nah, berarti kejadian mata dadu berjumlah warna kuning, misalkan di sini kita lambangkan dengan kejadian A, berarti berapa? Ada 2, kan gitu ya. Kemudian mata dadu yang berjumlah 10 di sini sudah ditandai warna biru ya ini. Nah, kalau warna apa ya, totalnya 10 itu kan bisa jadi 4 tambah 6, 5 tambah 5 atau 6 tambah 4 kan gitu ya. Nah, ada berapa tuh? Ada 3. Nah, sehingga A ternyata A dan B itu nggak ada satupun elemen yang sama. Nah, ini kan beda semua. Yang satu isinya 2 dan 1, serta 1 dan 2, yang satunya lagi 4, 6, 5, 5, dan 6, 4. Sehingga dia nggak ada satupun elemen yang sama. Maka, peluang A gabungan B itu kita tinggal jumlahkan saja peluang A tambah peluang B. Nah, ya udah tinggal peluang A berarti A ruang sampelnya ada berapa? Titik sampelnya ada berapa? Ada 2. Per ruang sampelnya berapa nih totalnya? Ada 30. Nah, kemudian peluang B tinggal kita bandingkan aja titik sampel dibagi ruang sampel. Titik sampelnya berapa nih, 3. Dibagi ruang sampelnya adalah 36. Udah tinggal kita jumlahkan hasilnya 5/36, selesai. Kemudian ada 2 buah kejadian yang misalkan itu mereka tidak saling lepas. Artinya seperti yang tadi sudah saya gambarkan di sini ada yang beririsan ya. Ada kejadian A dan ada kejadian B dan ternyata mereka itu punya irisan. Kita akan mempelajarinya sekarang ini ya. Jadi kalau misalkan tidak saling lepas, artinya ada elemen yang sama. Terus ditanyakan peluang kejadian A gabungan B gimana? Ya tinggal kita jumlahkan peluang A dengan peluang B, terus dikurangin peluang irisannya itu berapa. Kan gitu. Contoh nih, sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu remi. Tentukan peluang bahwa yang terambil itu adalah kartu hati atau kartu bergambar. Nah, sebagai visualisasinya, nih ya, ini. Nah, ini adalah satu set kartu bridge. Tadi yang ditanyakan itu kan peluang terambilnya kartu hati. Nah, berarti kartu hati itu yang mana? Kan yang ini ya. Dari kartu as di sini 2, angka 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, kemudian ada J, ada Q, ada K, kan gitu. Nah, ini untuk kartu yang pertama, kejadian yang pertama ya. Misalkan ini kejadian yang A nih. Berarti terambilnya kartu hati itu misalkan kejadian yang A, kemudian terambilnya kartu bergambar kita misal kejadian yang B. Nah, untuk kartu bergambar, kartu King, Queen, sama Jack itu yang mana aja? Nah, ini semua kan? Ini J, kriwil. Ki, kemudian K, kriwil, kemudian ada Jwaru, Kiwaru, Kawaru, dan seterusnya. Nah, ini ternyata ada J hati, Ki hati, K hati, kemudian ada yang wajik ya, sama ada 3 yang kartu bergambar. Oh, ternyata ada kartu yang sama nih, ada 3 buah kartu yang sama, sehingga untuk peluang kejadian A gabungan B itu peluang A ditambah peluang B, kita nanti kurangkan dengan peluang irisannya. Irisannya maksudnya apa? Peluang yang tadi kartunya sama. Berarti apa? Peluang A ya tinggal kejadian A, kartu hati ada berapa tadi totalnya? Oh, ada berapa nih? Ada 13. Berarti 13 per 52 dikurangi peluang B. B itu apa? Kartu bergambar. Kartu bergambarnya totalnya ada berapa nih? 1, 2, 3. Oh, berarti ada 12. Kita tambahkan dengan 12 per 52 dikurangi dengan kartu yang sama. Yang sama-sama dilowongin tadi. Oh, ternyata ada 3 buah. Ya, dikurangi 3 per 52. Nah, hasilnya tinggal kita jumlahkan 13 tambah 12 berarti 25 dikurangi 13 berarti dikurangi 3, maaf, berarti ada 20 ya, 22 per 52. Udah selesai. Selanjutnya ada juga peluang kejadian yang saling bebas. Apa itu peluang kejadian yang saling bebas? Dua kejadian yang saling bebas, misalkan kejadian A dan kejadian B ya. Nah, munculnya kejadian A kalau tidak mempengaruhi munculnya kejadian B, itu adalah kejadian yang saling bebas. Untuk A dan B yang saling bebas, peluang mereka berdua itu muncul bersamaan atau terjadi bersamaan itu dinyatakan dengan peluang irisan. Peluang A irisan B gimana caranya? Tinggal kita kalikan saja. Peluang A kita kalikan dengan peluang B. Nah, contohnya ini. Pada pelemparan 2 buah dadu, tentukan peluang munculnya angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil prima pada dadu kedua. Oh, berarti di sini kita misalkan dulu kejadian yang pertama. Kejadian pertama misalkan munculnya angka genap pada dadu yang pertama. Lalu kejadian yang B munculnya angka ganjil prima pada dadu yang kedua. Nah, kita diminta menentukan kejadian mereka itu bersama-sama atau irisannya. Kita tinggal cari peluang A, kita cari peluang B, lalu hasilnya kita kalikan. Nah, berarti kita harus tahu dulu A itu berapa NA-nya, kan gitu ya. Berarti untuk A, kejadian munculnya angka genap pada dadu yang pertama. Nah, kita pinjam dari soal yang sebelumnya aja. Kejadian munculnya angka genap dadu pertama. Angka genap pada dadu yang pertama. Nah, ini ya. Misalkan dadu yang pertama itu adalah dadu warna warna putih ya. Ini dadu pertama. Dadu pertama, ini dadu kedua. Munculnya angka genap pada dadu pertama. Oh, berarti ini ya. Nah. Nih. Tapi nggak hanya itu, berarti kan dadu pertama yang genap berarti semua ini. Nah, ada berapa? 6 ya. Berarti ini totalnya ada 12, ada 18. Nah, oh berarti dadu yang ini totalnya adalah 18 ya.
Nah, ini A adalah 18. Kemudian untuk ini untuk NA-nya ya. Lalu untuk NB-nya yaitu banyaknya angka ganjil prima dadu kedua. Ingat, angka ganjil dan prima pada dadu yang kedua. Angka ganjil dan prima pada dadu yang kedua berarti angka berapa aja? Nah, ini misalnya dadu kedua angka ganjil dan prima berarti mana? Oh, angka 3 dan angka 5. Berarti kan semuanya ini ya, oh berarti ada 12. Nah, tinggal kita tuliskan saja ada 12. Nah, ini ya, berarti NB-nya adalah 12. Udah, tinggal kita tentukan saja untuk peluang A irisan B. Nah, PA-nya berapa? Berarti 18 per 36 kita kalikan dengan peluang B-nya berarti berapa? 12 per 36. Nah, tinggal kita sederhanakan bisa. Ini sama-sama kita bagi 9 berarti 2 per 4 atau lebih ringkasnya 1 per 2 ya. Berarti ini 1 per 2 dikalikan ini 12 per 36. Sama-sama dibagi 12 berarti ini 1 per 3. Nah, hasilnya berarti 1 per 6 selesai. Ini untuk kejadian yang saling bebas. Kemudian ada lagi yang namanya kejadian bersyarat. Apa itu kejadian bersyarat? Kejadian bersyarat adalah suatu kejadian, misal munculnya A itu mempengaruhi peluang munculnya B atau sebaliknya. Nah, itu adalah suatu kejadian bersyarat. Nah, misal nih, untuk rumusnya bisa ini ya. Jadi untuk yang ini kita bacanya peluang munculnya B dengan syarat A. Itu kita bisa mencarinya dengan cara peluang irisannya dibagi peluang A-nya atau peluang syaratnya. Atau kalau nggak pakai peluangnya ya pakai banyaknya titik sampelnya. Begitu pula jika ditanyakan peluang A dengan syarat B, tinggal menyesuaikan peluang irisan dibagi syaratnya aja. Nah, kalau misalkan kita ditanya saling independen nggak sih mereka? Nah, kita tinggal ngecek apakah peluang B dengan syarat A atau yang ini peluang A dengan syarat B sama nggak sih kayak peluang A-nya. Kalau misalkan ternyata peluang A dengan syarat B itu sama dengan peluang A-nya, maka mereka itu saling bebas atau independen. Oke, untuk contohnya nih, peluang suatu pesawat berangkat tepat waktu 0,53. Kemudian peluang suatu pesawat mendarat tepat waktu 0,74. Kemudian peluang pesawat tersebut berangkat dan mendarat tepat waktu itu 0,62. Kita diminta menentukan peluang pesawat tersebut berangkat tepat waktu jika diketahui. Kalau ada kata-kata seperti ini berarti dia menunjukkan syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya pesawatnya mendarat tepat waktu. Nah, karena untuk memudahkan, kita bisa memisalkan dulu kejadian-kejadiannya. Di sini ada keywords-nya kita pisah-pisah. Di sini ada peluang suatu pesawat berangkat tepat waktu ya. Nah, berarti misalkan yang berangkat itu pesawat berangkat tepat waktu. Kita misalkan A. Kemudian apa? Peluang pesawat mendarat tepat waktu. Yang ini yang mendarat ya. Mendarat tepat waktu kita misalkan B. Kan gitu. Oh, berarti peluang A berapa nih? Peluang A adalah 0,53. Lalu peluang pesawat mendarat tepat waktu berapa? Peluang B-nya 0,74. Kemudian diketahui lagi peluang pesawat tersebut berangkat dan mendarat tepat waktu berarti kan dua-duanya sekaligus kan ya. Oh, berarti peluang A dan B itu berarti 0,62. Kita ditanya apa? Oh, ditanya peluang tersebut berangkat. Berangkat berarti apa? A. Jika diketahui, ini berarti syaratnya. Oh, berarti kita diminta mencari peluang A dengan syarat B.
Seperti apa rumusnya? Tinggal kita cari aja peluang A dengan syarat B dibagi peluang syaratnya. Berarti peluang B. Udah, peluang A dan B itu berarti 0,62 dibagi peluang B-nya berapa? 0,74. Nah, sudah, tinggal kita cari saja hasilnya. Kita bagi 0,62 kita bagi dengan 0,74. Hasilnya sama dengan 0,837. Selesai. Baik, untuk materi pengantar peluang sampai di sini. Selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.